Asap tebal dari tradisi bakar batu tidak hanya membawa aroma daging yang menggiurkan, tetapi juga menyembunyikan bau anyir dari jiwa-jiwa yang tak pernah kembali. Di lembah ini, kekayaan yang datang tiba-tiba selalu meminta bayaran yang tak bisa diukur dengan uang. Kabut tebal masih menyelimuti lembah Baliem, memeluk erat rumah-rumah Honai yang berderet di kaki pegunungan Jayawijaya. Angin dingin menusuk tulang, namun di pusat desa, kehangatan mulai terasa. Ratusan warga berkumpul, menyusun batu-batu kali di atas perapian besar. Hari itu adalah hari perayaan, sebuah pesta bakar batu yang paling megah sepanjang sejarah desa. Tuan Caleb, seorang saudagar lokal yang baru setahun terakhir kembali dari kota, adalah sponsor tunggal pesta besar ini. Kekayaannya datang dengan cara yang tidak masuk akal. Dalam waktu singkat, ia memiliki ladang kopi berhektar-hektar, puluhan pekerja, dan emas yang selalu melingkar di jari-jarinya. Untuk merayakan kesuksesannya, Caleb menyumbangkan 50 ekor babi berukuran raksasa, sebuah angka yang fantastis dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di sudut keramaian, Markus berdiri dengan tatapan kosong. Pemuda 20 tahun itu tidak bisa ikut tersenyum. Hatinya hancur. Sudah 2 minggu sejak adik perempuannya, Malina, menghilang tanpa jejak. Gadis belia itu terakhir kali terlihat sedang mencari kayu bakar di dekat batas hutan, tak jauh dari peternakan babi milik Tuan Caleb yang dijaga ketat. Malina bukanlah satu-satunya. 6 bulan lalu, tepat sebelum Tuan Caleb mengadakan pesta syukuran pertamanya, seorang pemuda desa juga lenyap begitu saja. Warga desa percaya bahwa mereka diculik oleh roh-roh hutan yang marah, namun Markus merasakan ada kejanggalan yang jauh lebih gelap dari sekadar mitos setempat. Malam sebelum perayaan, saat desa tertidur lelap dan hanya diselimuti suara jangkrik serta lolongan anjing dari kejauhan, Markus memutuskan untuk mencari kebenaran. Berbekal sebilah parang tumpul dan obor kecil yang apinya ia jaga agar tetap redup, Markus menyelinap ke arah timur, menuju peternakan pribadi Tuan Caleb. Peternakan itu dipagari kayu besi yang tinggi. Bau kotoran babi yang menyengat bercampur dengan aroma aneh yang tidak biasa. Aroma seperti kemenyan dan bunga duka yang terbakar. Markus memanjat pohon besar di dekat pagar, menyeberang, dan mendarat tanpa suara di atas tanah berlumpur di dalam area peternakan. Di sana, ia melihat puluhan kandang babi. Namun, ada satu kandang khusus di bagian paling ujung, terpisah dari yang lain, dan dijaga oleh kegelapan malam. Dari kandang itu, Markus mendengar suara yang membuat darahnya berdesir dingin. Itu bukanlah suara dengusan atau lengkingan babi biasa. Suara itu lebih mirip rintihan manusia yang menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan dada bergemuruh, Markus merayap mendekat. Ia mengintip melalui celah papan kayu. Di tengah kandang yang luas, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi bercak merah kehitaman. Tuan Caleb berdiri di sana, mengenakan pakaian serba hitam, ditemani oleh seorang pria tua asing yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato rajah mistis, seorang dukun ilmu hitam yang jelas bukan berasal dari tanah Papua. Apakah persembahan kali ini sudah sempurna? Suara berat Caleb memecah keheningan, terdengar bergetar antara ketakutan dan keserakahan. Tanah ini menuntut jiwa muda yang bersih, jawab sang dukun dengan suara serak. Ia menaburkan bubuk putih ke atas sebuah tungku kecil, menciptakan kepulan asap hijau yang berbau busuk. Darahnya telah mengikat perjanjian dengan penguasa gaib. Jiwanya kini terkunci, menjadi pengalih agar kekayaanmu tidak pernah mengering. Sang dukun kemudian melangkah menuju sudut kandang, menarik sebuah rantai besi yang tebal. Dari dalam bayang-bayang, terseretlah seekor babi hitam raksasa. Tubuh hewan itu dipenuhi bulu kasar yang kaku, matanya merah menyala di tengah kegelapan. Namun, yang membuat napas Markus terhenti dan jantungnya seakan diremas tangan tak kasat mata, adalah apa yang melingkar di leher babi raksasa tersebut. Sebuah kalung manik-manik berwarna biru terang dan kuning. Itu adalah kalung buatan tangan Markus sendiri, hadiah ulang tahun yang ia kalungkan ke leher Malina tepat sehari sebelum adiknya menghilang.
Babi itu menatap ke arah celah tempat Markus mengintip. Di dalam mata hewan yang merah dan buas itu, Markus bisa melihat genangan air mata yang mengalir turun. Rintihan yang keluar dari moncong babi itu terdengar persis seperti suara tangisan Malina. Tumbal pesugihan ini sempurna, kekeh Tuan Caleb sambil mengelus perut babi tersebut. Besok, dagingnya akan dimakan oleh seluruh desa. Dengan begitu, dosa dan kutukannya tidak akan kutanggung sendiri. Seluruh warga desa yang memakan daging pesta ini akan menjadi tameng hidupku dari amarah iblis peliharaanku. Markus menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang meronta ingin keluar dari tenggorokannya. Lututnya lemas. Realitas yang ia hadapi terlalu mengerikan untuk dicerna akal sehat. Tuan Caleb tidak hanya mengorbankan manusia untuk pesugihan, tapi ia mengubah jiwa para korban menjadi babi, lalu membiarkan warga desa tanpa sadar memakan daging, saudara, mereka sendiri melalui tradisi luhur bakar batu. Tiba-tiba, tanpa sengaja sikut Markus menyenggol sebuah ember seng tua di dekat kakinya. Kelang! Suara nyaring itu membelah kesunyian malam. Tuan Caleb dan sang dukun sontak menoleh ke arah sumber suara. "Siapa di sana?" teriak Caleb garang, mencabut sebilah golok dari pinggangnya. Panik menguasai diri Markus. Ia tidak berpikir panjang lagi. Berbekal sisa tenaga dan adrenalin yang memuncak, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menembus kegelapan malam, memanjat pagar kayu besi hingga tangannya terluka, lalu menghilang ke dalam lebatnya hutan pinus sebelum para penjaga Caleb sempat menangkapnya. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Asap tebal membubung tinggi ke langit dari pusat desa. Batu-batu sungai telah dibakar hingga merah menyala dan ditata rapi di dasar lubang tanah. Daun pisang, ubi-ubian, sayuran, dan puluhan ekor babi telah dimasukkan ke dalam lubang raksasa tersebut, ditutup rapat untuk dimasak oleh hawa panas dari batu. Warga desa menari dan bernyanyi, memuji kedermawanan Tuan Caleb yang berdiri dengan senyum angkuh di tengah lapangan. Pesta bakar batu hari itu penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Namun, di atas sebuah bukit kecil yang berjarak dari desa, Markus berdiri mematung. Pakaiannya kotor dan berlumuran darah kering dari luka semalam. Ia tidak berani kembali ke desa. Ia tahu tidak ada yang akan mempercayai ceritanya. Tuan Caleb terlalu berkuasa, terlalu kaya, dan terlalu dihormati. Ketika lubang pembakaran itu akhirnya dibuka dan aroma daging yang matang menguar ke udara, riuh rendah warga semakin menjadi. Mereka berebut mengambil potongan daging terbaik, memakannya dengan penuh rasa syukur tanpa mengetahui kutukan apa yang sedang mereka telan. Markus jatuh terduduk di atas tanah berumput. Air matanya mengalir deras, meratapi nasib adiknya dan desa yang sangat dicintainya. Dari kejauhan, ia bisa melihat warga desa tertawa sambil mengunyah hidangan pesta itu. Di bawah sinar matahari yang hangat, lembah yang indah itu menyimpan rahasia paling kelam. Pesugihan berdarah telah mencemari tanah leluhur. Dan Markus tahu, selagi Tuan Caleb masih menginginkan kekayaan, pesta babi ini bukanlah yang terakhir kali. Terkadang, kebenaran adalah racun yang hanya membunuh mereka yang mengetahuinya. Menurut Anda, apakah yang seharusnya dilakukan Markus? Melarikan diri jauh meninggalkan tanah kelahirannya, atau mencari cara untuk memutus kutukan dukun tersebut meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri? Angin pegunungan mendadak berhembus lebih kencang, membawa kabut kelabu yang perlahan merayap turun menyelimuti sisa-sisa perapian di pusat desa. Di tengah sayup-sayup gelak tawa warga yang sedang berpesta, telinga Markus menangkap sebuah keganjilan yang membuat sekujur bulu kuduknya meremang. Tawa renyah penduduk desa perlahan terdengar memudar, perlahan tergantikan oleh dengusan-dengusan kasar dan serak yang menggema secara serempak di udara. Sambil menggenggam erat gagang parangnya yang tumpul, Markus menghapus air matanya. Ketakutan di dalam dadanya kini telah hangus terbakar oleh amarah yang membara. Ia tahu, sebelum seluruh warga desanya kehilangan jiwa dan bernasib sama seperti isi kandang Tuan Caleb, ia harus kembali turun untuk mencabut nyawa sang saudagar beserta dukunnya, atau mati menyusul adiknya ke alam baka.